Selamat malam kepada pemirsa Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, karena sebentar lagi pemerintahan Jokowi akan berakhir, alangkah baiknya jika pemerintahan Jokowi ini kita evaluasi dan kita memberikan sejumlah poin-poin penting ya untuk menjadi catatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya ya. Nah, kita melihat bahwa pemerintahan Jokowi itu bisa dikategorikan sebagai pemerintahan yang memang punya orientasi yang kuat terhadap pembangunan nasional ya. Dan orientasi yang kuat terhadap pembangunan nasional ini menyebabkan pemerintahan Jokowi lebih banyak atau lebih membutuhkan yang namanya stabilitas politik ya. Dan untuk membangun stabilitas politik, pemerintahan Jokowi mengakomodasi atau menampung banyak partai ya di dalam pemerintahan dengan satu harapan bahwa partai-partai ini tidak menjadi kerikil-kerikil tajam ya yang mengganggu orientasi dari pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan nasional ya. Nah, kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi memiliki konsen yang luar biasa di dalam pembangunan infrastruktur ya, baik itu infrastruktur kereta api, infrastruktur jalan raya, kemudian juga infrastruktur jalan tol ya, sampai dengan infrastruktur pesawat terbang ya, atau bandara-bandara baru yang dibuka oleh pemerintahan Jokowi ya. Jadi orientasi dari pemerintahan Jokowi yang berlebihan ini terhadap pembangunan menyebabkan pemerintahan Jokowi memiliki kebutuhan yang kuat ya akan stabilitas keamanan untuk menjamin pembangunan nasional ya. Sehingga kalau kita mengacu kepada model tata kelola pemerintahan yang dibuat oleh Tucker dan Gering, kita bisa melihat bahwa pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang di satu sisi otoritas politiknya sangat kuat, tetapi inklusi demokrasinya sangat lemah ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu cepat sekali, termasuk misalnya bagaimana Jokowi menerbitkan undang-undang Omnibus Law ya, atau undang-undang Cipta Kerja. Bagaimana juga Jokowi melahirkan undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara ya. Nah, orientasi pemerintah yang berlebihan di bidang pembangunan ini menyebabkan pemerintahan Jokowi itu memiliki keinginan yang kuat ya untuk membuat keputusan dan kebijakan itu bisa dieksekusi secepatnya ya. Dan Jokowi selalu mengatakan bahwa kalau bisa dipercepat, mengapa diperlambat ya. Nah, Jokowi mendorong supaya birokrasi pemerintah juga bisa bekerja lebih cepat ya untuk untuk memperkuat ya atau memperlancar pembangunan nasional ya. Dan karena orientasi pembangunan yang kuat ini, maka kemudian otoritas politik atau otoritas kebijakan pemerintah itu semuanya bersifat sentralistik ya, ada di tangan Jokowi. Dan orang juga mengatakan bahwa Jokowi itu adalah individu atau pemimpin yang otonom ya, yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya ya. Dia bahkan bisa mengoperasikan kekuasaan
dari tempat tidurnya sendiri ya, atau dari dapurnya sendiri, yang menunjukkan bahwa Jokowi ini bisa mengambil keputusan di dalam pemerintahan yang cepat ya, dan juga kadang-kadang efektif ya, bisa mencapai tujuan-tujuannya dengan baik ya. Dan karena otoritas yang yang tinggi ini menyebabkan terjadi friksi-friksi politik yang sangat kuat ya, tidak hanya di tingkat internal tetapi juga di lingkaran koalisi-koalisi yang dibangun ya, terutama misalnya adalah kelompok-kelompok yang berhaluan demokratis ya. Mereka selalu mengatakan bahwa bagaimana otoritas politik yang tinggi ini juga menghadirkan inklusi demokrasi yang kuat ya, partisipasi publik yang kuat, supaya pemerintahan Jokowi tidak hanya dicap sebagai pemerintahan yang berhasil di bidang pembangunan, tetapi juga pemerintahan Jokowi dicap sebagai pemerintahan yang berhasil di bidang pembangunan demokrasi ya. Nah, saya melihat bahwa pemerintahan Jokowi karena orientasinya yang kuat terhadap pembangunan, maka dia menganggap demokrasi itu sebagai ancaman ya. Demokrasi dilihat sebagai semacam tembok ya, yang menghalang tujuan-tujuan Jokowi untuk mencapai pembangunan nasional ya. Nah, orientasi pembangunan yang berlebihan ini kemudian juga menyebabkan Jokowi menganggap bahwa kritik dan protes yang berasal dari masyarakat itu harus diselesaikan ya, dengan cara kekerasan, dengan cara hukum. Nah, sekalipun misalnya cara kekerasan ini justru juga menghadap-hadapkan ya, atau membenturkan masyarakat dengan masyarakat ya. Nah, kita bisa melihat bahwa banyak sekali kasus yang terkait dengan protes masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi, tetapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang muncul ya, yang mungkin memiliki direct information ya, atau semacam informasi yang secara langsung ya dibangun oleh kelompok-kelompok ini sampai ke level istana ya. Nah, misalnya kita pernah mengalami atau melihat sendiri bagaimana kelompok-kelompok ini melaporkan Rocky Gerung misalnya ya, karena Rocky Gerung kritikannya itu dianggap sebagai penghalang ya, sebagai kerikil ya, yang membatasi atau juga mengurangi ya orientasi pemerintahan di bidang pembangunan ya. Nah, karena orientasi yang berlebihan di bidang pembangunan ini juga, maka kemudian akses dan kontrol masyarakat terhadap hak mereka di bidang politik dan juga di bidang ekonomi sedikit dibatasi ya, bukan berarti dibatasi ya, sedikit dibatasi. Misalnya ruang-ruang yang seharusnya mereka dapatkan, misalnya partisipasi di forum-forum yang levelnya sangat kecil, kemudian pengambilan keputusan di tingkat yang paling kecil, itu kadang-kadang diintervensi atau dipengaruhi oleh kepentingan negara ya. Dan pada aspek operasional, pemerintahan Jokowi masih melihat bahwa teknokrat yang ada di lingkarannya itu memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam mempengaruhi desain kebijakan dan juga pengambilan keputusan pemerintah, sehingga pada kasus yang banyak menimbulkan friksi, misalnya berbagai macam program yang dibuat oleh pemerintah pusat yang dihalau sampai ke tingkat desa untuk tercapai tujuannya ya, misalnya katakanlah stunting, kemudian juga SDGs, bantuan langsung tunai, bahkan Jokowi turun sendiri, itu menunjukkan bahwa
orientasi yang berlebihan terhadap pembangunan ini menyebabkan Jokowi mengabaikan inklusi demokrasi, partisipasi masyarakat ya, hak-hak masyarakat di bidang ekonomi dan politik yang kurang diperhatikan ya, kurang diakomodasi ya. Nah, ini catatan penting supaya nanti pemerintahan Prabowo juga memiliki perhatian yang sangat serius terkait dengan hak ekonomi dan hak politik masyarakat ya. Nah, tadi saya menonton sebuah video yang isinya itu adalah penyampaian pesan pendek Prabowo bahwa dia punya tekanan yang sangat kuat dalam pemerintahan nanti untuk mengurangi kemiskinan nasional ya, untuk mengurangi korupsi melalui penegakan hukum ya. Tetapi kita tahu bahwa pengurangan kemiskinan kemudian penegakan hukum untuk mengurangi korupsi itu tentu saja menghadapi tantangan yang sangat serius ya, karena bagaimanapun operasionalisasi dari sebuah pemerintahan sejauh ini tidak pernah menyentuh masyarakat secara langsung ya, terutama mereka yang ada di pinggir-pinggir kekuasaan ya. Sampai sekarang daerah-daerah pinggiran di Indonesia walaupun sudah 79 tahun merdeka masih banyak yang belum merasakan jaringan telekomunikasi ya, penerangan listrik ya, jalan beraspal ya, jembatan yang bagus untuk memudahkan kehidupan mereka sehari-hari, dan bahkan masih ada juga masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih ya. Nah, pemerintahan Prabowo tentu saja kita berharap supaya mempunyai orientasi yang sama dengan pemerintahan Jokowi di bidang pembangunan, tetapi hendaknya orientasi pembangunan ekonomi termasuk juga pembangunan infrastruktur ya, ini harus seimbang dengan orientasi yang kuat juga di bidang demokrasi ya, penegakan hukum, penegakan HAM ya, supaya imajinasi kemudian juga mimpi masyarakat kecil terkait dengan pemerintahan Prabowo sebagai solusi dari problem-problem mereka setiap hari itu dapat terpenuhi, dapat teratasi. Sekian saja pemirsa Gurisadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gurisadan TV, jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman Anda bahwa Gurisadan TV mencerdaskan Indonesia. Selamat malam. Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.